Ratna selalu bangun lebih dulu dari cahaya pagi. Sebelum azan subuh berkumandang, aroma mentega dan gula pasir sudah memenuhi rumah kecil mereka di pinggiran kota. Dapur menjadi panggung sunyi tempat Ratna mengaduk adonan, melipat pastry, dan menata loyang seperti menata harapan. Satu persatu, rapih dan sabar. Di meja makan nanti akan ada roti keju kesukaan Raka dan cinnamon roll yang selalu membuat Asri tersenyum lebar. Bagi Ratna, cinta tidak perlu banyak kata. Cukup melalui roti yang hangat, seragam yang sudah disetrika, dan rumah yang selalu terasa pulang. Pagi itu, seperti biasa, ia memanggil pelan. "Raka, bangun. Subuh dulu, nak. Nanti telat sekolah." "Asri, sayang, bangun ya. Mama bikin roti gulung kesukaan kamu." Raka, remaja berusia 17 tahun, keluar kamar dengan rambut sedikit berantakan. Ia mengambil roti tanpa banyak bicara, menatap layar ponsel sambil duduk di meja makan. Asri yang berusia 10 tahun berlari kecil, memeluk pinggang Ratna dari samping. "Wangi banget, Mah. Ini buat aku semua." Asri mengerjap, manja. Ratna senyum, mengusap rambut putrinya. "Kalau buat kamu semua, nanti Raka makan apa?" ujarnya lembut. Raka hanya melirik dan tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Mah. Kasih Asri aja. Aku minum teh juga cukup." Ratna menatap kedua anaknya sejenak. Ada rasa hangat di dada. Di tengah kesibukan dan kerapuhan dirinya sebagai yatim piatu yang tumbuh tanpa pelukan orang tua, keluarga kecil inilah seluruh dunianya. Hanya satu yang tidak ada di ruang makan, Firman. Suaminya itu sedang berdiri di depan cermin kamar merapikan dasi, menatap pantulannya dengan mata lelah tapi tajam. Firman, 45 tahun, seorang manajer marketing di sebuah perusahaan besar di kota. Pintar, pekerja keras, ambisius, dan belakangan ini semakin sulit dijangkau. Ratna mengetuk pintu kamar pelan. "Mas, sarapan dulu. Aku bikin omelet sama roti panggang." Firman menatap jam di pergelangan tangan lalu menghela nafas. "Nggak sempat, Rat. Aku harus berangkat cepat. Ada meeting pagi ini," katanya datar. Ratna menelan kecewa. "Sebentar saja, Mas. 5 menit. Firman menggeleng, meraih jas kerjanya. "Nggak usah. Nanti di kantor saja. Kamu kan tahu, bulan ini target marketing lagi tinggi. Aku nggak bisa santai." Ratna mengangguk pelan, menyembunyikan rasa perih yang berusaha tidak ia akui. "Baik, Mas. Hati-hati ya." Firman sudah melangkah menuju pintu ketika ponselnya bergetar. Ia melirik layar, sudut bibirnya terangkat sedikit. Senyum yang sudah lama tidak Ratna lihat untuk dirinya. Sebuah nama muncul di layar. Tasya, sekretaris. Firman menjawab cepat. "Halo, Syah." "Iya." "Aku OTW. Kamu sudah di kantor?" "Bagus, nanti kita berangkat bareng ke klien ya." Nada suaranya berubah. Lebih hangat, lebih hidup. Ratna berdiri di ambang pintu dapur memperhatikan dengan senyum tipis yang dipaksakan. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya urusan kerja. Ya, hanya urusan kerja. Namun, sesuatu yang halus dan dingin mulai menyelinap ke dalam hatinya. Rasa tidak enak yang tak bisa ia namai. Kantor tempat Firman bekerja berada di pusat kota. Gedung kaca tinggi dengan lobi ber-AC dingin dan lantai marmer mengkilap. Disitulah Tasya muncul pertama kali dalam hidupnya. Tasya, 35 tahun, berjalan dengan percaya diri di sepanjang koridor. Rambut hitamnya tergerai halus,
Bibirnya selalu tersenyum dengan cara yang tidak pernah benar-benar polos. Tatapannya tajam, seolah terbiasa mengukur orang dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Selamat pagi, Pak Firman," sapa Tasya lembut pada hari pertamanya. Firman mengangguk, sedikit kikuk. "Iya, pagi. Kamu Tasya ya? Sekretaris baru bagian marketing?" "Betul, Pak," jawabnya sambil menyodorkan tangan. "Mulai hari ini, saya yang akan dampingi Bapak untuk segala urusan administrasi, jadwal meeting, maupun perjalanan dinas. Kalau Bapak butuh apapun, bilang saja." Ada sesuatu di cara Tasya bicara. Ramah namun mengandung daya tarik halus yang tidak mudah diabaikan. Di beberapa hari pertama, semua terasa biasa. Tasya mencatat jadwal, menyiapkan berkas, mengatur meeting. Profesional, cepat tanggap, efisien. Namun, malam-malam lembur, perjalanan dinas berdua, dan obrolan di mobil mulai mengubah jarak di antara mereka. Suatu malam dalam perjalanan pulang dari luar kota, hujan turun deras. Mobil melaju pelan menembus kabut dan rintik air di kaca. Di kursi penumpang, Tasya menatap keluar jendela lalu berbisik lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Lucu ya, Pak, hujan itu kadang bikin kita ingat hal-hal yang pengen dilupain." "Maksudnya?" "Saya cuma lagi kepikiran aja. Dulu saya pernah jadi orang yang percaya sama yang namanya rumah tangga bahagia. Suami yang setia, keluarga yang utuh. Tapi ternyata, ya, nggak semua orang seberuntung itu." Ia menghela napas panjang. "Suami saya dulu selingkuh dengan sahabat saya sendiri. Setelah itu, saya cerai. Sampai sekarang, saya sendirian. Kadang saya mikir, mungkin saya memang nggak pantas bahagia." Firman menoleh lebih lama kali ini. Hatinya tergelitik oleh rasa iba. "Maaf, saya nggak tahu," ucapnya pelan. "Kamu kuat." Tasya tertawa lirih. "Kuat? Saya cuma pintar pura-pura. Di depan orang, saya pakai topeng. Di dalam, kosong, Pak." Ada jeda sunyi, hanya suara hujan yang memenuhi ruang. "Ada masa saya pengen ada satu orang aja yang bisa bilang, 'Kamu nggak sendiri.' Tapi, ya, siapa saya?" Firman merasakan sesuatu bergeser dalam dirinya. Ia yang selama ini merasa paling lelah, paling memikul beban, mendadak merasa dibutuhkan, dipercaya, dimintai kepedulian. "Kamu nggak kosong," kata Firman, suaranya terdengar lebih lembut. "Kamu cuma belum ketemu orang yang betul-betul menghargai kamu." Tasya menoleh, menatap Firman dengan mata berkaca-kaca yang tampak terlatih. "Bapak yakin?" tanyanya pelan. Firman mengangguk. "Saya yakin." Senyum tipis muncul di sudut bibir Tasya. Ia menunduk, menyembunyikan kilat kemenangan yang melintas begitu cepat. Dalam hati, Tasya berbisik, "Lihat saja, kamu akan butuh aku lebih dari yang kamu kira." Beberapa minggu berlalu. Firman semakin sering pulang larut, lebih sering menatap layar ponsel daripada mata istrinya. Di meja makan, kursi Firman sering kosong. Alasan yang sama selalu terdengar. "Lembur, Rat. Klien minta presentasi dadakan. Besok pagi harus berangkat keluar kota." Ratna mendengarkan semua itu dengan hati yang berusaha percaya. Tapi tatapan matanya mulai menyimpan pertanyaan. Suatu malam, ketika Firman baru pulang hampir tengah malam, Ratna menunggunya di ruang tamu. Lampu sengaja dibiarkan redup. Di meja, 2 cangkir teh hangat sudah dingin. "Mas," Ratna memanggil pelan. Firman kaget. "Kamu belum tidur?" Ratna menggeleng. "Aku nunggu." Firman menghela nafas, melepas dasi dengan gerakan kesal. "Rat, aku capek. Kalau cuma buat nanya hal yang sama, jawaban aku nggak berubah. Ini kerjaan.
Ratna menatapnya dalam-dalam. Aku cuma mau tahu, Mas. Kamu masih bahagia di rumah ini? Firman terdiam sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Pertanyaan apa itu? Jangan drama, Rat. Aku pulang larut begini karena kerja. Untuk kamu, untuk anak-anak. Bukannya kamu harusnya bersyukur? Ratna menunduk, menahan air mata. Aku bersyukur, Mas. Tapi aku juga manusia. Aku butuh Mas. Aku butuh suami yang bukan cuma kirim uang, tapi juga duduk bareng di meja makan, dengar cerita anak-anak, tanya kabar aku. Firman mendengus. Ratna, kamu itu kan di rumah saja. Urus anak, urus dapur. Kamu gak akan ngerti tekanan di luar sana. Kamu gak tahu gimana rasanya harus jaga posisi di kantor, kejar target. Jangan bikin rumah ini jadi tempat aku ditanya-tanya lagi. Aku capek. Kata-kata itu menancap seperti pisau. Ratna terdiam, menatap lantai. Dalam hatinya, suara kecil berbisik. Jadi, semua yang aku lakukan ini benar-benar tidak terlihat. Malam semakin larut. Di kamar, saat Firman sudah tertidur, Ratna duduk di ujung ranjang, memeluk lutut, menatap gelap. Monolognya melayang pelan. Aku ini apa ya untuk dia? Penjaga rumah? Pengasuh anak? Atau sekadar bayangan yang boleh ada tapi tidak perlu diperhatikan? Aku yatim piatu. Dulu kupikir ketika menikah, aku akhirnya akan punya rumah yang benar-benar rumah. Tapi kenapa makin hari rasanya seperti tamu di hidup sendiri? Suatu malam hujan turun rintik-rintik. Raka sedang belajar di kamar, Astri sudah tertidur dengan buku cerita yang masih terbuka di dadanya. Firman pulang lebih malam dari biasanya. Ratna yang kelelahan akhirnya tertidur di sofa ruang tamu dengan televisi menyala tanpa suara. Pagi buta Ratna terbangun karena lehernya pegal. Ia mematikan televisi, merapikan selimut, dan berjalan ke kamar untuk mengecek Firman. Suaminya tertidur lelap dengan pakaian kerja yang belum sepenuhnya dilepas, jas tergantung di kursi, dan di nakas, ponselnya tergeletak. Ratna ingin mematikan alarm agar tidak berbunyi berlebihan. Ia meraih ponsel itu, tapi saat itu juga, sesuatu membuatnya mengerutkan kening. Ponsel yang biasa Firman gunakan ada di sakunya sendiri, ia ingat. Ia sempat melihat tadi malam ketika Firman menaruhnya di meja makan dan membawanya ke kamar. Tapi yang ini berbeda. Modelnya lebih lama, casingnya polos, seolah sengaja disamarkan. Tangan Ratna bergetar pelan. Ponsel siapa ini? Ia menekan tombol daya. Layar menyala, meminta PIN. Ratna menutup mata, berusaha menolak pikiran buruk. Namun ketika layar hidup sepenuhnya, notifikasi pesan muncul di bagian atas. Tasya, Mas, makasih ya buat malam ini. Aku belum pernah ngerasa sesedekat itu sama seseorang setelah semua yang aku lewatin. Rasanya, aku gak pengen hari ini berakhir. Dunia Ratna seketika berhenti. Dadanya serasa diremas. Jantungnya berdetak begitu keras sampai telinganya berdenging. Ia membuka pesan-pesan lainnya dengan tangan gemetar. Tasya, Mas, kalau aku egois, boleh nggak aku berharap Bapak cuma buat aku? Firman, jangan ngomong gitu, Syah. Kamu tahu situasinya. Tasya, aku tahu Bapak punya istri, punya anak. Tapi aku capek sendirian. Bapak aja yang bikin aku ngerasa cukup. Firman, aku juga ngerasa tenang sama kamu. Setiap kalimat adalah pengkhianatan yang jatuh satu persatu ke hati Ratna, menghancurkan fondasi percaya yang ia bina selama ini. Air mata mengaburkan pandangannya, tapi ia terus membaca.
Ada foto-foto, candaan, ucapan selamat malam yang manis. Sesuatu yang sudah lama ia tidak dapatkan. Tiba-tiba Firman terbangun. "Ratna, kamu ngapain?" Suaranya serak. Ratna menoleh dengan mata merah dan wajah pucat. Ponsel itu masih di tangannya. "Ini ponsel siapa, Mas?" Suaranya bergetar. Firman tersentak, lalu segera bangkit duduk. "Kasih sini." Ratna menggenggam ponsel lebih erat. "Jangan sentuh aku, Mas. Jawab dulu. Ini ponsel siapa?" Ia berdiri, suaranya meninggi, seluruh tubuhnya bergetar antara marah dan hancur. Firman menghela nafas kasar. "Itu ponsel kantor, urusan kerja." Jawabnya cepat. Ratna tertawa miris, suaranya pecah. "Urusan kerja? Urusan kerja kayak gini, Mas?" Ia mengangkat ponsel, membaca lantang. "Mas, makasih ya buat malam ini. Aku gak pengen hari ini berakhir." "Ini urusan kerja, Mas. Atau lembur kasih sayang?" Firman mendekat, berusaha mengambil ponsel tapi Ratna mundur. "Ratna, kamu jangan lebay. Jangan besar-besarin masalah." Ratna menatapnya tajam, air mata mengalir deras. "Lebay? Mas, aku istri kamu, ibu dari anak-anak kamu. Aku yang nunggu kamu pulang setiap malam, yang kamu tinggalin di rumah sambil kamu bilang, kejar target, kejar klien. Ternyata yang kamu kejar bukan cuma angka, tapi perempuan lain." Firman mengangkat suara. "Kamu gak tahu apa-apa tentang hidupku di luar sana. Kamu cuma lihat dari dapur dan ruang tamu. Jangan sok menghakimi." Ratna terdiam sejenak, lalu suaranya melembut, tapi justru terasa lebih menyayat. "Mas, aku gak minta banyak. Aku cuma minta jujur." "Kenapa, Mas? Aku kurang apa? Kurang cantik? Kurang pintar? Kurang ngurus rumah? Kurang apa? Sampai Mas cari pelarian di perempuan yang bahkan tidak menghormati rumah tangga orang lain?" Firman memalingkan wajah, rahangnya mengeras. "Ini gak sesederhana itu, Rat. Tasya itu, dia butuh aku. Dia orang yang pernah hancur. Dia cerita tentang masa lalunya. Dan aku, dia butuh Mas. Dan aku gak pernah butuh Mas. Aku yatim piatu, Mas. Aku gak punya siapa-siapa selain kamu dan anak-anak. Waktu kita menikah, kamu bilang aku rumah kamu. Tapi ternyata rumah yang kamu cari bukan aku ya." Sunyi sejenak. Lalu kalimat itu keluar dari mulut Firman. Kalimat yang nanti ia akan terus menyesali. "Ratna, jangan bawa-bawa masa lalu kamu. Kamu juga bukan sempurna. Kamu cuma di rumah. Kamu gak bisa cari uang sendiri. Kalau bukan karena aku, mau makan dari mana? Mau nyekolahin Raka dan Rasri pakai apa? Karena itu jangan sok kuat dan sok tersinggung. Realistis saja. Hidup ini berat." Ratna membeku. Kalimat itu jatuh seperti vonis. Pelan-pelan ia mengangguk. "Jadi begitu ya, Mas? Di mata Mas aku ini cuma beban yang makan dari hasil kerja Mas." Firman terdiam. Kata-kata itu sudah terlanjur keluar dan egonya terlalu tinggi untuk ditarik kembali. "Ratna, aku capek. Kalau kamu gak bisa terima, ya jangan bikin rumah ini makin ribut." Raka yang mendengar suara keras dari kamar keluar dan berdiri di ujung koridor. Astri mengintip dari balik pintu kamar, mata kecilnya berkaca-kaca. "Mama, Papa, kenapa?" Ratna menoleh, melihat kedua anaknya.
Hatinya remuk. Mas, kamu gak cuma nyakitin aku. Kamu juga nyakitin mereka. Firman menghela nafas kasar lagi, memilih diam. Lalu mengambil ponselnya dari tangan Ratna dengan paksa. Ia pergi ke kamar mandi, meninggalkan Ratna berdiri di tengah kamar dengan air mata dan anak-anak yang menyaksikan rumah mereka retak di depan mata. Hari-hari berikutnya berubah menjadi lorong panjang yang sempit dan dingin. Ratna dan Firman tinggal di rumah yang sama, tetapi seperti dua orang asing yang terjebak dalam ruangan yang tak bisa mereka tinggalkan. Mereka hanya bicara seperlunya, tentang uang sekolah, tagihan listrik, atau jadwal antar jemput anak. Firman semakin sering menginap di luar kota. Jikapun pulang, ia lebih sering menatap ponselnya daripada menatap wajah Ratna. Ratna, di sisi lain, mengalihkan perihnya ke dapur. Ia membanggang lebih banyak, mencoba resep baru, menjual roti ke tetangga sekadar menambah pemasukan kecil. Tetangga mulai tahu, "Bu Ratna, rotinya enak sekali. Mau pesan lagi boleh?" "Bu, coba jual online, Bu. Sayang loh kalau cuma di sini saja." Ratna tersenyum lelah, tapi di matanya ada sedikit cahaya baru. Raka yang semakin dewasa melihat semuanya. Suatu malam, ia duduk di samping ibunya di dapur. "Mah," katanya pelan, "Mama nggak salah. Aku lihat semua yang Mama lakukan." Ratna menatap anak lelakinya yang perlahan tumbuh menjadi pria muda. "Raka," suaranya bergetar. "Raka, kalau Papa milih jalan sendiri, itu keputusan Papa. Tapi aku sama Astri, kami pilih Mama." Ratna tak mampu lagi menahan tangis. Ia menutupi wajah dengan kedua tangan. Dalam derai air mata itu, lahir sebuah tekad yang pelan-pelan mengeras. Aku tidak akan selamanya dianggap tidak bisa apa-apa. Aku tidak akan selamanya bergantung kepada orang yang menghancurkan aku dan anak-anak. Di salah satu sudut kota, rumah Bapak dan Ibu Nugroho, mertua Ratna, menjadi saksi bisu dari kabar yang akhirnya sampai ke telinga mereka. "Firman selingkuh?" tanya Pak Nugroho. Wajahnya tegang. Ratna menunduk sopan di ruang tamu mereka. "Maaf Bapak, Ibu, aku bukan mau membuka aib, tapi keadaan sudah kelewatan. Aku cuma nggak tahu harus bagaimana lagi." Ibu Nugroho mengusap air mata. "Ratna, kamu dari dulu selalu sabar. Bapak dan Ibu tahu itu. Firman makin kesini makin keras kepala. Tapi kamu yakin nggak bisa diperbaiki?" Ratna terdiam lama sebelum menjawab. "Kalau hanya soal luka aku, mungkin masih bisa pelan-pelan disembuhkan. Tapi yang aku lihat, Mas Firman nggak merasa salah. Dia malah merendahkan aku di depan anak-anak. Aku nggak mau Raka dan Astri tumbuh dengan contoh seperti itu." Pak Nugroho menarik napas berat, memandang keluar jendela. "Nak, kadang rumah yang sudah retak terlalu parah, kalau dipaksakan berdiri, malah rubuh dan menimpa semua orang di dalamnya." Ratna menatap ayah mertuanya itu. Ada campuran duka dan pengertian di sana. Ibu Nugroho menggenggam tangan Ratna. "Kalau kamu memilih pergi, Bapak sama Ibu tidak akan menyalahkan. Tapi pikirkan matang-matang. Hanya kamu yang tahu seberapa dalam luka itu." Ratna mengangguk. Di dalam dirinya, kepitusan mulai mengeras seperti karamel yang tak lagi bisa dibentuk ulang. Beberapa bulan setelah malam ponsel itu,
Ratna duduk di ruang tamu berhadapan dengan Firman. Di meja, sebuah map coklat tergeletak di antara mereka. Firman menatap map itu, lalu menatap Ratna. Apa ini? Suaranya berat. Ratna menatap matanya, kali ini tanpa air mata. Wajahnya masih lembut, tapi ada ketegasan baru yang tak pernah Firman lihat sebelumnya. Surat gugatan cerai. Jawabnya pelan. Firman tersenjak. Ratna, kamu bercanda. Ratna menggeleng. Aku sudah pikirkan ini lama, Mas. Aku sudah coba bertahan, coba memperbaiki. Tapi setiap kali aku mencoba mendekat, Mas dorong aku menjauh. Mas bukan cuma mengkhianati aku sebagai istri, tapi juga merendahkan aku sebagai manusia. Aku tidak bisa terus hidup seperti bayangan di rumah ini. Firman mengepalkan tangan. Kamu mau hancurkan keluarga sendiri? Ratna menghela napas. Keluarga ini sudah hancur sejak Mas memilih orang lain dan menyembunyikannya di belakang ponsel kedua. Aku cuma memilih untuk berhenti pura-pura semuanya baik-baik saja. Ratna, suara Firman meninggi. Kamu mau hidup dari mana kalau cerai? Kamu bisa apa? Jual roti keliling kampung? Itu tidak akan cukup buat biaya hidup kamu dan anak-anak. Ratna tersenyum tipis, tanpa sinis. Beberapa bulan terakhir, aku jual roti dan pastry secara online, Mas. Aku coba iseng sebenarnya, tapi pesanan makin banyak. Aku belajar dari internet, aku minta bantuan Raka untuk bikin akun, foto produk, semua. Ternyata orang suka. Ia menatap Firman lurus. Aku mungkin belum besar sekarang, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan mati kelaparan hanya karena Mas pergi. Aku bisa berjuang. Aku sudah lama berjuang. Bedanya, sekarang aku berjuang bukan untuk mempertahankan orang yang menginjak harga diriku, tapi untuk hidup yang lebih sehat buat aku dan anak-anak. Firman terdiam kaget. Ego di dalam dirinya berusaha tetap berdiri tegak. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya, ia merasa goyah. Raka? Ia menoleh pada anak lakinya yang berdiri di ambang pintu. Kamu dengarkan, mama kamu? Raka mengangkat tangan, menghentikan. Pa, aku sudah dengar papa teriak ke mama malam itu. Aku lihat mama nangis setiap malam. Aku tahu semuanya. Firman terkesiap. Aku tetap hormat sama papa sebagai ayah. Tapi kalau papa tanya aku memihak siapa, aku pilih mama. Asri yang bersembunyi di balik punggung kakaknya memeluk pinggang Ratna sambil menangis. Aku ikut mama. Isaknya, mama jangan ditinggal sendiri. Ratna memeluk putrinya erat. Menatap Firman dengan air mata yang kali ini bukan hanya sedih, tapi juga lega. Mas, aku tidak melarang Mas untuk tetap jadi ayah buat mereka. Kalau nanti Mas mau datang, mau lihat anak-anak, pintu untuk mereka akan selalu terbuka. Tapi untuk aku, pintunya sudah tertutup. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri sebelum aku hancur total. Sunyi turun seperti kabut tebal. Di keheningan itu, Firman melihat sesuatu yang selama ini tidak ia perhatikan. Ratna yang dulu selalu tunduk, kini berdiri dengan punggung tegak membawa luka dan kekuatan yang lahir dari luka itu. Ia ingin berkata bahwa ia menyesal. Ingin berteriak bahwa ia salah. Tapi lidahnya kaku, egonya menahannya. Dan waktu tidak berhenti untuk menunggunya mengambil keputusan. Beberapa minggu kemudian, pengadilan mengesahkan perceraian mereka. Waktu berlalu. Ratna dan anak-anak pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di dekat jalan utama desa yang mulai berkembang. Lokasinya strategis.
Cukup dekat dengan kota, namun masih hangat dengan suasana kampung. Di bagian depan rumah, Ratna memasang papan kayu sederhana bertuliskan Ratna's Bakery and Pastry, fresh from the oven. Awalnya hanya tetangga yang berdatangan, tapi foto-foto roti dan pastry buatannya yang diunggah Raka di media sosial pelan-pelan menyebar. Orang-orang mulai datang dari kota sebelah, tertarik dengan cerita seorang ibu yang memulai dari dapur sempit dan hati yang pernah dihancurkan. Beberapa food blogger lokal datang, membuat ulasan. Video pendek tentang ibu rumah tangga yang bangkit dari pengkhianatan menjadi viral. Nama Ratna tiba-tiba dikenal. Suatu sore, Ratna berdiri di balik etalase kaca, melihat deretan krusan, ekler, dan cinnamon roll yang rapi. Astri membantu di kasir dengan senyum riang. Raka mengatur pesanan online di sudut ruangan sambil sesekali mengabadikan momen. "Mah?" Raka mendekat, membawa ponsel. "Lihat ini. Akun kita sudah tembus 100.000 followers. Ada yang nawarin kerjasama juga." Ratna pertengun. 100.000? Ia tertawa kecil, nyaris tidak percaya. "Dulu, aku cuma bikin roti buat kalian berdua di rumah. Sekarang," Raka menatap ibunya dengan bangga. "Sekarang, Mama bikin roti buat banyak orang. Dan mereka tahu, di balik roti ini, ada cerita Mama." Ratna menghela nafas pelan, menatap tangannya yang dulu dianggap tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi begini rasanya, dipercaya oleh diri sendiri, batinnya. Suara bel pintu toko berdering. Seorang pelanggan masuk, disusul 2 orang lainnya. Toko kecil itu terasa hidup, hangat, penuh tawa dan aroma manis. Di antara kesibukan itu, ada momen kecil ketika Ratna berhenti sejenak, memandang keluar jendela. Langit senja memerah, seperti lembaran baru yang siap ditulisi. Di sisi lain kota, Firman duduk sendirian di kamar apartemen sewaannya. Kertas-kertas berserakan di meja, laporan kerja, grafik penjualan, dan tagihan yang menumpuk. Hubungannya dengan Tasya tidak berjalan seperti romansa dalam pesan-pesan ponsel. Setelah Ratna benar-benar pergi, perhatian Firman tidak lagi utuh. Tekanan kerja menambah kerenggangan. Tasya, yang terbiasa menang, tidak tahan ketika tidak lagi menjadi pusat perhatian. "Aku nggak mau terus-terusan hidup dalam bayangan istri kamu, Firman," kata Tasya suatu malam. "Kalau kamu nggak bisa lepas sepenuhnya, lebih baik kita selesai saja." Dan begitu saja, perempuan yang dulu ia bela pergi, meninggalkan Firman bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pria yang tiba-tiba menyadari betapa kosongnya dunia yang ia pilih. Suatu siang, di jam istirahat, Firman membuka media sosial tanpa tujuan. Matanya tiba-tiba menangkap sebuah video. Dari ibu rumah tangga jadi pemilik bakery viral. Kisah Ratna's Bakery and Pastry. Ia terpaku. Di layar terlihat Ratna sedang menata roti di etalase memakai apron krem dan kerudung sederhana. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya berbinar. Di sampingnya, Asri tertawa. Raka dengan santai menjelaskan konsep bisnis keluarga mereka. Dulu, Ratna hanya dikenal sebagai istri dan ibu rumah tangga, tapi pengkhianatan dan luka tidak mematikan langkahnya. Justru dari titik terendah, Ratna bangkit, membangun usaha pastry dari dapur kecil. Kini Ratna's Bakery and Pastry laris manis, menjadi inspirasi banyak perempuan
untuk berani berdiri di atas kaki sendiri. Firman merasakan sesuatu menghantam dadanya. Ia memperbesar layar menatap wajah Ratna lekat-lekat. Wanita itu tampak berbeda. Bukan lagi sosok yang selalu menunggu di ujung malam, tapi seseorang yang berjalan di jalannya sendiri, memegang kendali hidupnya. Tiba-tiba ingatan tentang kalimat yang pernah ia ucapkan tersebut muncul kembali. Kamu nggak bisa cari uang sendiri. Kalau bukan karena aku, kamu mau makan dari mana? Firman memejamkan mata, menekan pangkal hidungnya. Suara hatinya berbisik lirih penuh sesal. Aku salah. Aku bukan cuma salah. Aku kejam. Malam itu ia duduk lama di balkon apartemen sendirian, memandang lampu-lampu kota yang berkelip tanpa peduli. Dalam kepalanya, wajah Raka dan Asri bergantian muncul. Mereka sudah tidak kecil lagi. Waktu berlalu, dan ia melewatkan begitu banyak momen. Ponselnya ia pegang erat. Jempolnya bergetar di atas layar, menulis pesan. Firman, apa kabar Ratna? Aku lihat toko kamu di internet. Selamat ya. Aku bangga sama kamu. Ia berhenti sejenak. Lalu menghapus pesan itu. Menulis ulang. Ratna, aku minta maaf atas semua yang pernah aku lakukan. Kalau kamu berkenan, bolehkah suatu hari aku main ke toko untuk ketemu anak-anak? Ia kali ini ragu-ragu belum menekan tombol kirim. Pesan itu terkirim, meluncur ke luang sunyi di seberang sana. Beberapa jam tak ada balasan. Firman menatap layar kosong, merasa tercekik oleh penantian. Hingga akhirnya ponselnya bergetar. Ratna, anak-anak selalu punya hak untuk bertemu ayah mereka. Kalau Mas mau datang untuk mereka, bukan untuk membuka luka lama, toko ini tidak akan menutup pintu. Jam operasional ada di bio akun. Datanglah saat mereka tidak sekolah. Firman membaca berulang-ulang. Di sana tidak ada sapaan hangat. Tidak ada ajakan untuk memulai kembali. Ada batas yang jelas, dingin, namun juga dewasa. Ia menarik nafas panjang. Dia sudah bukan Ratna yang dulu, pikirnya. Dia sudah belajar berdiri tanpa aku. Dan itu sepenuhnya salahku. Malam itu, Firman menatap bayangannya di kaca jendela apartemen sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekelilingnya, tetapi karena ia menyadari betapa seriusnya kehilangan yang ia ciptakan sendiri. Beberapa hari kemudian, di suatu sore yang mendung, sebuah mobil berhenti di depan Ratna's Bakery and Pastry. Dari balik kaca jendela, Firman memperhatikan anak-anaknya tertawa di dalam. Asri sedang mencoba topi koki kecil. Raka bercanda dengan seorang pelanggan. Ratna berjalan di antara mereka, seperti matahari yang tenang. Tidak terlalu terang, tapi cukup untuk menghangatkan ruang itu. Firman menggenggam setir erat. Ia bisa saja turun, membuka pintu, melangkah masuk, dan menyapa. Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Ia bisa mengulurkan tangan pada Raka, memeluk Asri, menatap Ratna, dan mengucapkan maaf yang sesungguhnya. Atau ia bisa tetap duduk di dalam mobil, hanya menjadi penonton dari jauh atas hidup yang dulu ia abaikan dan kini berjalan tanpa dirinya. Di dalam toko, Ratna menangkap sekilas bayangan mobil itu di kaca depan. Ia tidak memastikan, hanya menatap 1 detik lebih lama sebelum kembali tersenyum pada pelanggan yang memanggil. Bu Ratna, saya mau tambah pesanan buat acara minggu depan, kata pelanggan. Ratna mengangguk, fokus pada kehidupan yang ia pilih sekarang.
"Saya siapkan yang terbaik, Bu," jawabnya. Di luar, hujan mulai turun pelan. Rintik-rintik yang jatuh di atas kap mobil, di atas atap toko, di jalanan yang basah. Hujan yang sama seperti dulu, namun kini turun di atas dua hati yang berjalan di jalan berbeda. Firman menutup mata, menarik napas panjang. Mobil itu masih diam. Pintu masih tertutup. Di dalam toko, tawa anak-anak bercampur dengan bunyi bel pintu dan aroma roti hangat. Apakah suatu hari nanti Firman akan benar-benar masuk dan berani menatap semua yang telah ia hancurkan? Apakah luka-luka itu akan cukup sembuh untuk menjalin hubungan baru? Bukan sebagai suami istri lagi, tapi sebagai dua orang dewasa yang berdamai dengan masa lalu. Atau, apakah mereka akan tetap berjalan di dua dunia yang sejajar, tidak pernah bertemu, hanya saling melihat dari kejauhan? Tak ada yang tahu. Yang pasti, hari itu, di tengah rintik hujan dan aroma pastry yang hangat, Ratna sudah memilih jalannya. Bukan lagi sebagai bayangan di belakang suami, melainkan sebagai perempuan yang berdiri di cahaya miliknya sendiri.